Bab 4141, Urutan ke-9 Dunia. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Tingkat ke-9 dari Lord Sempurna. Ini adalah kultivasi kekuatan yang ditelan. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia telah tumbuh ke ketinggian seperti itu. Bahkan Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Itu benar-benar melahap harta karun bawaan. Itu tumbuh dengan cepat, dan tidak perlu latihan sama sekali. Semua jenis energi dapat ditelan dan disempurnakan, dan itu adalah milik mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa ia sendirian di kamp pemahaman, sambil mengonsumsi energi, tetapi juga harus berhati-hati untuk berjaga-jaga terhadap pembunuhan Istana Surgawi 10. Jika tidak, jika Anda dapat membuka kesombongan tanpa keraguan, diperkirakan bahwa Yesuan bukan hal yang langka untuk memiliki melahap harta karun bawaan dan kekuatan kultivasi untuk mencapai keabadian. Mengenai fakta bahwa kultivasi avatar lebih kuat dari dewa, Yesuan tidak khawatir sama sekali. Avatarnya berbeda dari yang ada dalam akal sehat sistem kultivasi dunia. 3 bidang bintang utama dunia saat ini, baik itu manusia atau kelompok etnis lain, bahkan Tianji dan keluarga mekanik, pada dasarnya memiliki berbagai batasan pada avatar, dan tidak mungkin untuk menumbuhkan kekuatan untuk menjadi lebih kuat dari dewa atau bahkan tumbuh dewasa. Ruang dibatasi oleh bakat dan kondisi bawaan dewa. Namun, harta bawaan Yesuan yang melahap benar-benar berbeda. Tidak hanya ruang pertumbuhan masa depan akan dibatasi oleh kondisi dewa Yesuan, tetapi bahkan jika itu lebih kuat dari dewa, tidak akan ada masalah. Dewa adalah dewa, dan pengabdian juga dewa. Itu hanya satu, sama seperti Yesuan menyalin satu salinan dan membaginya. Tentu saja, jika Anda dapat membedakan, Anda secara alami dapat menariknya kapan saja. Sekarang, ketika para pelahap dikembalikan, waktu dewa dan avatar ini jelas dekat dengan mata. Kamu kembali, aku kembali. Beberapa juta mil jauhnya, Yesuan dan mata harta karun yang menelan bertemu, keduanya memiliki hati, mengucapkan kata-kata yang sama, dan kemudian tersenyum, sambil bergegas ke langit di atas. Berteriak, kedua sosok itu berbeda dalam penampilan, tetapi penampilannya persis sama. Kekuatannya sedikit berbeda, yang satu adalah urutan ketiga dari tubuh utama, dan yang lainnya adalah penyempurnaan besar urutan 9 dari batas utama. Pada saat yang sama, ia berubah menjadi 2 tenda. Kekosongan alam semesta di luar atmosfer diledakkan dengan keras, dan setelah beberapa siulan, akhirnya bertemu dan bergabung menjadi satu. Gambar harta karun yang menelan dan Yesuan tumpang tindih. Adegan ini disaksikan oleh banyak orang federal dan kekuatan bertabur bintang di udara sekitarnya. Kedua sosok itu menjadi satu-satunya. Tak terkalahkan, akhirnya kembali. Ledakan. Pada saat yang sama ketika harta karun itu kembali, tubuh Yesuan terangkat ke langit, suara guntur dan ledakan yang jelas terdengar, dan jalan pun keluar. Dengan kembalinya avatar, dan dewa menyatu menjadi satu, tubuh Yesuan memperbaiki napas, dan dengan cepat mulai mendaki. Ini awalnya memang seharusnya begitu. Avatar juga merupakan bagian integral dari diri yang lengkap. Bahkan jika temperamennya lebih lemah daripada dewa, ketika avatar kembali, kekuatan kultivasi dewa akan ditingkatkan. Terlebih lagi, kekuatan perbaikan sekarang lebih besar daripada dewa. Begitu kembali, dampak kultivasi dewa secara alami lebih besar. Adegan ini telah diharapkan oleh banyak orang federal dan kekuatan bertabur bintang di udara sekitarnya, termasuk Yesuan sendiri. Namun, sejauh mana pengabdian yang muncul sebagai hasil dari kembalinya avatar ini pada akhirnya akan tercapai, tetapi itu tidak terduga bagi semua orang, dan bahkan Yesuan sendiri tidak dapat menebaknya. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh tubuh terdengar, dan wajahnya langsung berubah. Kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Pada titik ini, dia merasa seperti lautan luas, dan dia berteriak pada ombak dan berteriak pada dirinya sendiri. Gelombang pertama baru saja datang, biarkan perbaikan Yesuan sebagai kekuatan langsung untuk mendapatkan terobosan. Dalam benaknya, perintah sistem yang familiar terdengar tanpa ketegangan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam lubang kuno. Alam saat ini, tingkat keempat perbatasan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tingkat keempat perbatasan. Kemudian, gelombang kedua gelombang turbulen juga menyelimuti tubuh dan pikiran Yesuan di antara napas. Di babak kedua, sistem familiar kedua terdengar lagi. Hei, selamat kepada tuan rumah,
terobosan alam lubang kuno. Alam saat ini, tingkat kelima perbatasan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tingkat kelima perbatasan. Ini belum berakhir, aku belum menunggu Yesuan kembali. Gelombang ketiga dari gelombang turbulens sekali lagi meraung, dan suara sistem yang familiar muncul untuk ketiga kalinya dalam pikiranku. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tingkat ke-6 perbatasan. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan daging dan darah. Alam saat ini, tingkat ke-6 perbatasan. Hanya dalam 3 napas, alam kekuatan Yesuan telah menembus 3 langkah kecil, dan itu masih merupakan latihan untuk memperbaiki daging dan darah, dan menerobos. Adegan ini begitu menakjubkan sehingga telah disaksikan oleh banyak orang federal dan kekuatan bertabur bintang di udara sekitarnya. Untuk sementara waktu, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan suara kegembiraan yang menggembirakan, satu demi satu, bergema di satu sisi. Ya Tuhan, 3 napas, menerobos 3 langkah kecil berturut-turut, dan masih merupakan terobosan di ranah perbatasan, yang masih membuat orang tidak hidup. Yang lain, saya tidak tahu. Bagaimanapun, lelaki tua itu sudah jatuh cinta, dan dibandingkan dengan Ye Xingzu, lelaki tua itu telah hidup dengan anjing. Avatar, bahkan avatar juga dapat mendorong kultivasi dewa untuk menerobos. Apa avatar ini? Bagaimana cara memurnikannya? Itu adalah subversi dari akal sehat. Petik 2. Sungguh menakjubkan. Dalam waktu singkat, itu telah menjadi terobosan dalam 3 langkah kecil. Seberapa jauh Ye Xingzu akan membuka kali ini? Harta karun yang dikenal sebagai dewa perang yang tak terkalahkan adalah tubuh suci. Itu adalah tatanan ke-9 dunia. Tidak mungkin bagi Tuan untuk menerobos sejauh ini. Itu juga merupakan pukulan bagi orang-orang. Pasti seperti ini, Laozi juga harus meragukan kehidupan. Pada saat ini, seluruh pikiran Yesuan telah benar-benar tenggelam dalam sensasi terobosan yang cepat dan terus-menerus di alam kekuatan. Itu benar-benar tak terlukiskan, dan dia sangat berkibar. Semuanya masih berlangsung. Suara sistem dalam pikiran Yesuan masih berdering, dan setiap napas adalah terobosan langkah kecil. Akhirnya, setelah napas ke-6, perintah sistem terakhir akhirnya berbunyi. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tatanan ke-9 dari batas utama. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh fisik dan darah. Alam saat ini, kesempurnaan agung 9 tatanan dunia. Orde, ke-9 dari Tuan sempurna, bukankah ini alam semesta setengah langkah? Pikiran itu terlintas di benakku, dan pikiran Yesuan seperti guntur yang menggelegar, yang membuatnya hampir melayang ke langit. Belum lama ini, dia masih berada di domain, berapa lama? Sebenarnya, dia langsung menembus puncak ranah perbatasan, dan menjadi monster super tua dari alam semesta setengah langkah. Semua ini seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Dengan kembalinya avatar yang menelan, ranah Dewa Yesuan telah bangkit dalam sekejap, dan hanya dalam 6 jam bernapas, ia telah berulang kali menerobos 6 langkah kecil. Saat ini, kultivasinya sudah dari tingkat ketiga dari batas sebelumnya, dan ia telah mencapai tahap ke-9 dari dunia saat ini. Anda harus tahu bahwa beberapa hari yang lalu, ia hanya kultivasi wilayah utama domain. Itu sudah dibuka beberapa hari yang lalu. Dari ranah domain melintasi ranah besar, ia bergegas ke tuan tanah tingkat ketiga. Sekarang bahkan lebih berkedip dan mencakup lebih dari setengah ranah, langsung bergegas ke penyempurnaan besar tingkat ke-9 dunia. Dalam adegan ini, banyak pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kekosongan di seluruh dunia telah mulai meragukan kehidupan mereka. Dan Yesuan, tetapi pada saat ini membuka matanya, bagian bawah memiliki sentuhan kegembiraan, dan melintas. Apa tingkat ke-9 dari perbatasan? Ini benar-benar terlalu cepat, dan sekarang, kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh dari itu. Sebelumnya, ketika dia berada di tahap ketiga dari wilayah utama Tuan, kekuatan garis keturunan konjak kuno adalah urutan keempat. Setelah sihir Yuan Bian, sekarang, kultivasi dewa sekali lagi telah menerobos dan akhirnya memasuki penyempurnaan besar urutan ke-9 dari wilayah perbatasan. Kemudian, setelah aktivasi darah konjak, kultivasi Yesuan dalam keadaan konjak Taiko berkepala 3 dan 6 berlengan dapat langsung memasuki alam semesta.
Lingkungan mencapai tingkat pertama alam semesta dan memiliki kekuatan untuk berubah melintasi alam. Begitu Anda memasuki perubahan kelima konjak, kekuatan puncaknya akan mencapai tingkat keenam alam semesta. Ini adalah puncak jangka menengah, dan jaraknya abadi, hanya 4 terobosan. Faktanya, jika Anda menambahkan berbagai harta yang dimiliki Yesuan, dan semua jenis kekuatan magis berdarah Seon, ia bahkan dapat memiliki kemampuan untuk melawan pertempuran abadi. Mengenai wilayah abadi, ia tidak berani mengatakan tak terkalahkan. Silenmo, tetapi abadi biasa yang aneh, menghadapi berbagai darah kuat dan kekuatan gaib Yesuan, hanya dapat melarikan diri dari alam liar, jauh dari lawannya. Namun, hanya ini masalahnya, jelas itu tidak cukup untuk membuat Yesuan puas. Pada saat pembukaan ganda berikutnya, ia membuat keputusan baru, memanfaatkan kembalinya harta, mendorong dewa untuk bangkit dengan tajam, dan sekarang belum sepenuhnya memulihkan kesempatan, dan kemudian menerobos langkah kecil. Sekarang dia, dewa pemujaan dibudidayakan dengan daging dan darah, semuanya adalah penyempurnaan agung tingkat 9 dari wilayah utama, dan itu sudah merupakan level yang dapat menelan cairan tingkat 19. Jika Anda menelan satu tabung cairan tingkat 19, jika Anda berhasil menembusnya, Anda dapat memperbaiki latihan dan daging dan darah Anda sendiri, dan mendorongnya lebih jauh ke langkah pertama alam semesta. Kesempurnaan agung tingkat ke-9 dunia dan tingkat pertama alam semesta, meskipun hanya sedikit perbedaannya, tetapi karena dua alam yang berbeda, begitu terobosan, peningkatan kekuatan tempur Yesuan benar-benar luar biasa. Maknanya dapat dikatakan signifikan. Bagaimanapun, level ini telah tiba. Cepat atau lambat, saya harus mengambil satu tabung cairan tingkat 19 untuk mencapai kemacetan. Seharusnya tidak terlambat, sekaranglah saatnya. Panggil, hei, setelah keputusan itu, Yesuan tidak ragu-ragu, dan dengan suara samar memecah udara, dia mengeluarkan banyak sumber daya kultivasi dari dunia abadi, dan segala jenis pelepasan ke dunia luar dapat menyebabkan sensasi dan kegilaan. Cairan dingin yin bawaan, losion peleburan, racun kalajengking dan cairan semut berdarah yang dimurnikan melalui nyala api Senong yang berbeda, termasuk 2 tetes cairan sumber jahat, 10 sumber nuklir bintang 9 warna tingkat 9, sejumlah besar di bawah 8 gosip Tong Nian Jingdeng. Akhirnya, ada sebuah tabung cairan kelas 19. Semua sumber daya kultivasi hutan ini, dia putuskan untuk ditelan pada saat yang sama, menyerap energinya, satu-satunya persyaratan adalah memastikan terobosan ini harus berhasil. Selain itu, mengingat terobosan ini, itu adalah cara untuk menelan tabung cairan kultur genetik setelah puncak dunia besar, dan untuk menerobos potensi tubuh, mungkin butuh waktu lama, jadi untuk memastikan keselamatan, Yesuan Luo setelah ragu-ragu, dia melambaikan tangan dan mengorbankan Senongding. Panggil, ketika suara udara pecah, itu berubah menjadi kulit manusia, dan Senongding bergegas keluar dari tubuh Yesuan, tetapi itu tidak sepenuhnya morfologis, jadi itu terlalu besar, seperti bintang super raksasa. Saat ini, semua orang menarik perhatian, dikelilingi oleh berbagai jenis kapal luar angkasa di langit, area celahnya tidak lebar, Yesuan akan mengendalikan Senongding dengan diameter sekitar 10.000 kaki, dan kemudian bentuk tubuh, dan sekejap mata telah mencapai kabut berwarna-warni di mulut Senongding, duduk bersila, tubuhnya menjulang, dan dia mengambang di kabut dingkok. Selanjutnya, langkah sebelumnya telah diambil dari dunia abadi, tergantung di depan Yesuan, dan bersamanya ke sumber daya teratas Senongding di atas dingkok, semua di bawah gelombangnya, langsung menjadi mang, bergegas ke mulut Yesuan. Setelah melakukan semua ini, dia melambaikan tangannya lagi. Dari ruang dalam Senongding di bawah tubuhnya, kaki burung besar dengan 100 kaki terbang keluar dan dipegang di tangan Yesuan. Kaki unggas ini dibuat dari sejumlah besar reruntuhan kuno dan mulia di gua tertutup di dasar gunung berapi di area tengah ruang Dingnei. Kaki itu telah dipanggang oleh api 7 warna Senong, dan sudah menjadi saus tiram emas. Memancarkan harta karun berwarna-warni, baunya bahkan lebih harum. Ini benar-benar luar biasa lesat. Yesuan mengeluarkannya saat ini dan memanggangnya, tetapi itu bukan demi rasa, tetapi untuk pemurnian energi murni dari kaki unggas kelas besar kuno ini, jadi sekarang. Makannya memang sedikit terlalu menyanjung, mengatakan bahwa tidak mungkin untuk melahapnya sendiri. Hanya dalam selusin napas, seluruh kaki emas 100 kaki telah jatuh. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Ketika orang-orang federal yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan bertabur bintang di langit kembali,
seluruh kaki burung emas ditelan oleh Ye Xuan dan ditelan sepenuhnya di perut. Tidak ada sisa daging yang tersisa. Di sekitar kehampaan, suara tamparan di mulut dan suara mulut tiba-tiba terdengar seperti air pasang, satu demi satu. Ada banyak bisikan yang datang dari. Melihat tidak, kaki burung di tangan Ye Xing benar-benar besar, ada raksasa besar di satu kaki. Aku tidak tahu apa yang telah ditebang burung itu. Itu emas dan berminyak, kelihatannya enak. Makanlah, apakah enak? Dan masih sangat enak. Orang tua itu belum pernah mendengar hal yang harum seperti itu, belalang keluar. Ye Xingsu ini juga pelit. Ayo kita datang ke Bintang Tianhe untuk mengamati upacara. Mereka semua adalah tamu. Jika ada hal yang baik, kita harus membaginya dengan semua orang. Ye Xingsu sendirian didingkau dari tripod raksasa. Hantu macam apa yang memakan satu makanan? Itu seperti takut makan dan makan, jangan terlalu menyebalkan. Pada akhirnya, bahkan 3 lelaki tua dari keluarga Xuan Yuan dan Duan Mujia dan keluarga Zhao juga keluar dan berteriak. Xin Sun, kamu punya seteguk. Benar-benar, benda ini adalah hal yang baik pada pandangan pertama. Lelaki tua itu pasti belum pernah makan sebelumnya. Berapa banyak yang ingin kamu tinggali beberapa? Oh, tidak jauh dari sana, 3 cangkul Xuan Yuan Xian menghantam wajah lagi. Melihat Ye Xuan melahap, kaki burung emas dengan 100 kaki ditelan sepenuhnya ke dalam perut selama belasan jam bernapas. Suara tamparan di mulut terdengar seperti air pasang, satu demi satu. Itu adalah kekosongan yang jelas. Ini adalah harta karun dewa burung kuno dari zaman kuno, dan telah dipanggang oleh api 7 warna senong. Dikatakan bahwa sulit untuk menemukan yang kedua di 3 bidang bintang utama dunia. Aromanya terlalu menggoda, dan bahkan orang-orang tua seperti lelaki tua Xuan Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat keluar dan berteriak untuk suapan Ye Xuan, berapa banyak yang tersisa. Pada akhirnya, Xuan Yuan Zizhen dan Duan Mu Xiaocha yang kesal, dan 3 tipu muslihat Zhao Qianru, bahkan menarik kembali dan menyeret mereka kembali ke kapal luar angkasa keluarga mereka masing-masing. Diperkirakan mereka tidak akan dilepaskan lagi dalam waktu dekat. Sungguh memalukan. Setelah keributan seperti itu, semua orang federal dan kekuatan bintang di udara yang sia-sia akhirnya kembali kepada para dewa, dan perhatian dialihkan dari aroma kaki menggoda yang tersebar di sudut-sudut ke Ye Xuan. Kemudian, beberapa keberadaan yang tercerahkan menjadi pucat, dan seruan terdengar lagi. Bagaimana situasinya? Apa hal utama bagi Ye Xingsu? Selain kaki unggas emas yang penuh dengan energi murni, ada begitu banyak sumber daya kultivasi tingkat atas. Orang tua itu dapat mengenali cairan yin bawaan, racun kalajengking dan cairan semut dewa, lihatlah napasnya, jelas semua barang teratas. Petik 2. Itu tentu saja, dengan tubuh utama tubuh Ye Xing, dapatkah barang-barang umum digunakan di mata? Lihatlah, 10 bintang adalah sumber dari ini, semuanya adalah 9 tingkat dan 9 warna. Aku belum pernah melihat satu pun dalam hidupku. Hari ini, aku melihat 10 potong sekaligus, dan aku membuka mataku. Ada kristal-kristal itu, alam semesta ketiga jarang bisa melihat, tampaknya alam semesta pertama dari bidang bintang iblis dari produk khusus lebih banyak kristal berkabung. Ya Tuhan, lebih dari 8 tong jing, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Mia Mao, sumber daya teratas yang diambil Ye Xiaoyou. Apakah itu lotion lotre? Ya Tuhan, masih ada 2 tetes sumber jahat, di mana dia mendapatkannya, tungku itu disalin olehnya. Jika kamu ingat dengan benar, hanya dengan sumber daya teratas ini, kamu ditelan oleh Ye Xingsu. Tampaknya masih ada tabung cairan tingkat 19. Oh, tidak, kamu harus menerobos. Bahkan cairan tingkat 19 ditelan. Ini jelas untuk mengalahkan ritme alam semesta di tempat. Hei, orang tua itu memuntahkan darah, dan menyalahgunakan pelecehan anjing. Ini baru saja datang dari Tuan Tanah tingkat ketiga ke dunia 9 langkah. Segera perlu untuk tiba-tiba memiliki kemacetan di ranah alam. Petik 2 tanda tanya, titik. Untuk pemandangan dunia luar yang telah hancur, Ye Xuan belum menyadarinya saat ini. Setelah menelan semua sumber daya kultivasi, dia menyilangkan lututnya di dingkau Sen Nong Ding, dan bentuk tubuhnya serta naik turun dalam kabut 9 warna. Menjulang, telah memasuki kondisi kultivasi yang telah saya lupakan. Di dalam tubuh, darah telah bergulir saat ini, dan dengan efek mengerikan dari cairan tingkat ke-19 dan semua sumber daya teratas lainnya,
tubuh Yesuan akan mendidih untuk pertama kalinya, dan darah akan mengalir seperti sungai. Meridian diaduk. Ada rantai belenggu yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuat suara tak berujung lewat. Kali ini, tubuhnya sekali lagi menunjukkan rantai besar, permukaannya masih ditutupi dengan berbagai plak misterius. Rantai besar ini juga merupakan rantai potensial penting pada evolusi tubuh manusia, seperti tiang sulit untuk menyeberangi celah antara langit dan langit. Jika Anda berhasil merobeknya, Anda dapat melompati belenggu ini dan menjadi alam semesta yang kuat. Tetapi jika gagal, rantai potensial yang besar ini kemungkinan besar akan menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin memberi dampak, itu akan menjadi lebih sulit. Evolusi cairan kultur gen adalah kekurangannya, tetapi mengkhawatirkan. Cepatlah, begitu gagal, ia memiliki efek samping yang buruk. Hei, oh lala, waktu tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Dengan suara rantai, energi kekerasan dalam tubuh Yesuan seperti gelombang pasang. Cairan tingkat ke-19 telah dihilangkan secara menyeluruh, termasuk sumber daya teratas lainnya seperti sumber kejahatan, dan semuanya telah memisahkannya. Semuanya terkumpul di tubuh Yesuan menjadi sungai energi, berguling menjauh, tetapi kemanapun Anda pergi, belenggu tubuh manusia kecil yang tak terhitung jumlahnya semuanya langsung terkoyak. Meskipun menyakitkan, ia juga memiliki rasa dingin yang tak terlukiskan, yang luar biasa. Waktu berlalu perlahan, semuanya terus berjalan, dan energi yang disebut kekuatan agung akhirnya bergegas ke rantai belenggu terbesar yang muncul saat ini, dan segera meluncurkan dampak gila. Pada saat ini, Yesuan, yang duduk di lutut Senong Dingko, penuh dengan miliaran pori-pori, dan semuanya bersinar dalam harta yang tak terbatas. Seluruh orang itu seperti dewa, dan ada bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Dan orang-orang federal, semua orang telah menyebutkan hati mereka ke mata orang buta pada saat ini. Tidak ada yang tahu apakah dia masih akan berhasil dalam terobosan ini. Waktu lain telah berlalu, rantai belenggu besar ini akhirnya benar-benar hancur. Pada saat ini, Yesuan merasa tiba-tiba dan ringan, dan kekuatan dan darah tubuh lebih cepat dan liar. Bahkan lautan yang mewakili kekuatan kultivasi di otak, area yang ditutupi oleh ukurannya juga meroket. Ketika Yesuan Yuan membuka matanya dengan sangat cemerlang, suara perintah sistem yang diantisipasi juga terdengar di benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tingkat pertama alam semesta. Hei, selamat kepada tuan rumah, dunia fisik darah dan terobosan darah. Alam saat ini, tingkat pertama alam semesta. Terobosan, setelah menuangkan semua jenis harta langka, serta kaki panggang emas dari burung kuno zaman liar, dan sumber daya kultivasi tingkat atas seperti cairan tahap ke-19. Kali ini, Yesuan akhirnya berhasil menerobos lagi. Dewa-dewa dikembangkan lebih lanjut dengan daging dan darah, dan didorong ke langkah pertama alam semesta tanpa ketegangan apapun. Antara penyempurnaan besar tingkat ke-9 dunia dan tingkat pertama alam semesta, meskipun itu hanya celah tingkat kecil, itu adalah terobosan yang berhasil saat ini karena itu milik dua alam yang berbeda. Untuk kekuatan tempur Yesuan, peningkatannya benar-benar mutlak. Kejutan, artinya hebat. Sebelumnya, ketika kekuatan dewa berada pada tahap akhir dari Orde ke-9, ia sangat ingin berbicara tentang darah Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, dan kekuatannya melonjak lagi, naik langsung ke tingkat pertama alam semesta. Jika Anda menggunakan konjak dan mengubah kekuatan magis dan mencapai perubahan kelima, Anda akan dapat mencapai kekuatan Orde ke-6 alam semesta dalam sekejap, dan setiap perubahan akan meningkatkan Orde kecil. Sekarang, kultivasi Dewa Yesuan sekali lagi telah menembus Orde kecil dan akhirnya secara resmi memasuki ranah alam semesta. Kemudian, setelah aktivasi darah konjak, dalam keadaan konjak Taiko, ia akan menjadi Orde kedua alam semesta dalam keadaan konjak supernatural. Begitu ia memasuki perubahan konjak kelima, kekuatan puncaknya akan mencapai tingkat ke-7 alam semesta. Ini adalah tahap akhir dari situasi ini. Dari keabadian, hanya ada 3 terobosan Orde kecil yang tersisa. Dengan kata lain, dengan 3 terobosan dalam langkah-langkah kecil, Yesuan dapat merasakan kekuatan teroris tingkat abadi terlebih dahulu. Kali ini, Yesuan menggunakan banyak sumber daya kultivasi tingkat atas, menjilati kembalinya tubuh harta karun, besi panas, menyajikan cairan 19 tahap berikutnya, ingin menerobos alam semesta. Pada akhirnya, setelah beberapa jam pembaptisan spiritual dan penempaan tubuh fisik,
semuanya beruntung dan tidak pernah berhasil, dan akhirnya berhasil menerobos ke alam semesta. Saat ini, Dewa berada dalam keadaan biasa, untuk langkah pertama alam semesta, dan latihan disinkronkan dengan daging dan darah, dan rekan-rekan praktisi. Begitu darah konjak kuno diaktifkan, memasuki keadaan tubuh konjak berlengan 3 dan 6, dan konjak akan berubah menjadi perubahan kelima, dan wilayahnya akan ditingkatkan ke tingkat ke-7 alam semesta, dari monster tua yang abadi. Mereka hanya 3 tahap yang berbeda. Dalam waktu singkat, panen yang begitu besar, Yesuan telah lama merasa puas. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa kali ini penciptaan masih jauh dari selesai. Tepat saat Yesuan membuka matanya dan ingin tumbuh dalam hatinya, pikirannya kembali muncul dengan perintah sistem yang familiar, "Hei, selamat kepada tuan rumah, level sihir meningkat." Level 9. Kali ini, bahkan jika aku mengetahui inti spiritual laut dalam pikiranku, aku juga telah berevolusi bersama. Pikiran itu terlintas di benakku, dan hati Yesuan bahkan lebih gembira. Ingatlah bahwa inti spiritual otak dalam pikirannya tampaknya telah berevolusi menjadi inti sumber tingkat ke-9 sejak lama, dan kemudian tidak ada gerakan, dan tidak pernah berubah lagi, dan berevolusi menjadi inti sumber tingkat ke-9, tanda. Tetapi kali ini, di bawah ketidaksiapannya, semuanya sebaik air, dan itu tidak dapat dijelaskan. Itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di jantung kegembiraan, dia menekan gagasan untuk segera bangun dan mengakhiri terobosan ini, tetapi masih berjongkok di mulut Senong Dingding, memegang kabut warna-warni, kembali ke pandangan batin, kesadaran utama memasuki otak untuk mengetahui laut. Sebelumnya, Yesuan tahu tentang benda-benda yang tergantung di laut, dan sudah ada 9 buah. Di tengahnya, ada Lady Yin dan Senong Ding. Dikelilingi oleh Lady Yin dan Senong Ding, ada 7 benda kecil, sumber spiritual nuklir, kristal sumsum berongga, busur kalajengking, sisik naga emas hitam, cakar hantu, konjak kecil taiko, dan kura-kura kuno yang baru saja masuk. Saat ini, dengan kembalinya melahap tubuh harta karun, ada satu hal lagi dalam pikirannya untuk mengetahui benda-benda yang tergantung di laut, yaitu menara warisan kuno yang diserahkan kepada tubuh harta karun yang menelan. Sebanyak 10 harta karun, dalam pikirannya untuk memahami laut, membentuk 2 cincin melingkar yang berbeda. Lingkaran dalam bagian tengah laut adalah segitiga besi. 3 harta karun itu adalah Lady Yin, Senong Ding, dan menara warisan kuno. Lingkaran luar tepi laut masih berupa 7 harta karun, yang mewakili berbagai darah dan sihir teratas Yesuan. Selain menara kuno, ketika dia menelannya dari tubuh, Yesuan memberinya kekosongan perbaikan tingkat pertama dari Master Bintang, dan bayangan naga iblis dari tingkat kekuatan kuno. Pada hari-hari awal pertumbuhan Yesuan, dia telah sangat menguntungkannya. Saat ini, ketiga orang ini ada, entah bagaimana, semuanya telah ditelan dan menerima menara warisan kuno. Tentu saja, meskipun menara ini juga sama dengan Senong Ding dan tungku cetakan, menara ini telah sepenuhnya disempurnakan, tetapi Yesuan telah sepenuhnya menyempurnakannya. Meskipun itu karena kekuatan kultivasi, dia tidak dapat sepenuhnya menemukan kembali warisan liar. Kekuatan penuh menara, namun, harta karun dan hewan peliharaan perang di menara dapat dipanggil atau dikorbankan kapan saja. Kesadaran Yesuan dieksplorasi ke menara-menara kuno, dan segera ada penemuan. Jiwa-jiwa masih sama, tetapi bahkan Yesuan sekarang adalah eksentrik kosmik, dan kekuatannya jauh dari sebanding. Tetapi sekarang ketika Anda melihat sudut darah lagi, masih ada sesuatu yang tidak dapat dihancurkan, perasaan. Jiwa berdarah tahun itu adalah tingkat yang sama dengan penyu raksasa void, naga emas, dan burung bulbul kuno. Sudut berdarah yang ditinggalkannya jelas tidak sederhana. Jika tidak ada kecelakaan, kebanyakan dari mereka dapat membiarkan Yesuan selalu menggunakan yang kuno dan tertinggi. Adapun penemuan kembali tubuh asli Yesuan secara pribadi, perbaikan sebelumnya hanya bintang dari Master Bintang, tetapi sekarang telah tumbuh menjadi abadi, jadi Yesuan cukup terkejut. Tidak mengherankan bahwa avatar yang menelan sendirian di Kamteran dari Kamteran begitu bercampur dengan angin, yang pertama bahkan mengirim keabadian yang aneh, belum mampu berjongkok padanya, mungkin pada beberapa krisis, kekuatannya telah dipulihkan ke keabadian kekosongan lingkungan pasti akan berkontribusi banyak. Adapun hanya sumber pengetahuan spiritual, itu belum mampu menyatukan kembali bayangan virtual naga sejati di dunia. Itu awalnya kekuatan-kekuatan kuno, tetapi karena itu hanya bayangan virtual, setiap kali ditembak, itu lemah.
Pada akhirnya, itu ditakdirkan untuk menjadi akhir dari asap. Namun, sebelum konsumsi energi hantu habis, itu dikirim ke menara reruntuhan kuno. Setelah ditambah dengan energi yang terkumpul di menara, sekarang menjadi hidup kembali. Kesadaran utama menyapu lingkaran di menara kuno, dan Yesuan dengan cepat pensiun dan beralih ke inti sumber spiritual yang tergantung di 7 benda kecil di luar laut. Setelah metamorfosis ini, ia telah berevolusi menjadi inti sumber spiritual 9 tingkat, yang kecil dan kecil. Itu hanya mengacu pada ukuran perut, seluruh tubuh berwarna emas ungu, dan warnanya sangat dalam, seolah-olah ada pusaran ungu emas di dalamnya, itu bisa menjadi manusia. Pikiran tertarik padanya, tidak diragukan lagi, inti sumber sekali lagi telah berubah. Kekuatan spiritual iblis yang terkandung di dalamnya telah menjadi kekuatan spiritual 9 tingkat saat ini. Di bawah esensi transformasi, Yesuan sekali lagi memacu inti sihir untuk ditampilkan. Ketika keterampilan kekuatan mental, rahasia, dan kekuatan magis, kekuatan pasti akan meningkat. Dan, dengan waktu ini sumber transformasi nuklir, semua keterampilan kekuatan spiritual dan rahasia para master magis dan kekuatan supernatural yang dikuasai Yesuan benar-benar meningkat sesuai dengan itu. Roh agresif dari misteri pemusnahan tombak dan kehancuran-kehancuran, serta roh tambahan dari misteri kejutan absolut dan kejutan sempurna, awalnya memiliki level tinggi, kali ini tidak berubah. Penghancuran spiritual dan pesona spiritual juga sama untuk dua rahasia kekuatan spiritual. Ketika metamorfosis nuklir sumber sebelumnya ke level ke-8, itu sudah merupakan operasi rahasia tingkat tinggi. Adapun roh petir dan pembalikan mental, itu adalah kekuatan supernatural menengah. Kali ini, akhirnya meningkatkan nilai dan mencapai level tinggi. Akhirnya, itu adalah keterampilan perbudakan yang telah berubah secara tak terduga belum lama ini. Itu adalah mutasi primer. Selain iblis, itu juga dapat digunakan untuk sebagian besar benda mati. Tentu saja, tidak ada manusia biasa dan kelompok etnis lain yang telah mengembangkan kekuatan. Bahkan jika tidak ada sumber spiritual di otak, itu dapat dipengaruhi oleh keterampilan cerdas bermutasi primer dan ditaklukkan sebagai budak. Kali ini, setelah evolusi nuklir spiritual Yesuan telah berevolusi menjadi inti sumber 9 tingkat, variasi utama yang terbunuh juga telah meningkatkan mutunya, dan sekarang menjadi variasi menengah perbudakan variasi perantara. Atas dasar variasi primer, kekuatannya memiliki tonggak sejarah yang sangat besar, dan signifikansinya luar biasa. Selain iblis, mutasi primer juga dapat diterapkan pada sebagian besar objek tak hidup, termasuk manusia biasa dan kelompok etnis lain tanpa kekuatan apapun, bahkan jika tidak ada sumber spiritual di otak, mereka dapat diperbudak oleh mutasi primer. Keterampilan dipengaruhi dan ditaklukkan sebagai budak. Budak variasi perantara, selain iblis, sebagian besar objek tak hidup, juga dapat digunakan sebagai budak bagi roh kehidupan non-iblis yang telah dibudidayakan, tidak hanya terbatas pada orang biasa yang belum diperbaiki. Tentu saja, pertanyaan tentang tingkat keberhasilan harus ada, dan itu terkait dengan budidaya peserta pameran. Misalnya, Yesuan sekarang adalah langkah pertama alam semesta. Jika mutator perantara digunakan, jika objek target adalah keberadaan alam semesta, itu akan berhasil. Dan jika kultivasi pihak lain itu abadi, bahkan jika itu abadi. Tidak diragukan lagi bahwa bahkan jika ada kemungkinan keberhasilan, itu harus minimal, atau jika keadaan pihak lain tidak normal, seperti cedera serius hingga kematian. Pembatasan semacam ini masuk akal. Meskipun ada beberapa penyesalan, Yesuan tidak kecewa. Setidaknya, setelah variasi menengah, keterampilan perbudakan, dia akan dapat tampil lagi pada frekuensi tinggi di masa depan, dan berpikir tentang semua yang dia alami setelah memasuki gerombolan nyamuk hitam untuk mengintai benteng. Jika Yesuan mendapatkan keterampilan perbudakan, akankah ada angin hari ini mulai? Saya takut ketika saya dipenjara di nyamuk hitam, saya jatuh lebih awal. Sebelumnya, otak Yesuan tahu bahwa sumber spiritual laut telah berevolusi sekali dengan sukses, dan itu dapat membuka keterampilan kekuatan spiritual baru, teknik rahasia atau kekuatan supernatural. Variasi utama perbudakannya tidak terduga ketika evolusi nuklir terakhir dari sumber berevolusi ke tingkat ke-8. Kali ini, dengan inti sumber tingkat 8 berubah lagi dan berevolusi menjadi inti sumber tingkat 9, Yesuan sekali lagi mendapatkan kekuatan spiritual baru. Pada saat ini, sama seperti dia melihat keterampilan kekuatan mental, misteri, dan kekuatan magis yang telah dikuasainya,
seperti petir spiritual dan pencetakan budak yang bermutasi. Kali ini, informasi yang baru diperoleh tentang kekuatan spiritual dan kekuatan juga telah berhasil digunakan oleh sistem yang menelan tubuhnya. Analisis komprehensif, disimpan dalam repositori data sistem. Ada beberapa titik cahaya misterius yang menggantung sendiri di inti sumber 9 tingkat di laut luar otak Yesuan. Mereka tidak memasuki laut di bawah, sehingga Yesuan akan seperti mau menjongkok, hanya sesaat, benar-benar menyadari semua esensi dari kekuatan spiritual kekuatan supernatural yang baru saja saya dapatkan. Ini adalah kekuatan magis yang dipacu oleh kekuatan spiritual dan disebut lubang hitam spiritual. Ketika Anda mendengarkan nama kekuatan supernatural ini, Anda dapat menganalisis kekuatannya secara kasar. Kekuatan magis ini didukung oleh kekuatan spiritual 9 tingkat yang terkandung dalam inti sumber 9 tingkat di lautan otak Yesuan. Setelah ditampilkan, itu bisa, di luar angkasa alam semesta, permukaan serangan teroris seperti lubang hitam terbentuk. Dibandingkan dengan rahasia kekuatan spiritual seperti pusaran kehancuran yang telah dikuasai Yesuan, saya tidak tahu seberapa kuat. Tentu saja, konsumsinya juga sangat besar. Diperkirakan jumlah total kekuatan spiritual yang saat ini terkandung dalam inti sumber 9 tingkat di otak Yesuan hanya cukup untuk diterapkan sepenuhnya 2 kali. Setelah 2 kali, ia akan jatuh ke dalam dilema kelelahan kekuatan spiritual, keadaannya lemah dan sakit kepala terbelah. Oleh karena itu, bahkan jika ia sangat berharap saat ini, ia bahkan dapat mengatakan bahwa ia sedang bergerak, dan ia ingin mencoba kekuatannya di tempat dan melihat semangat lubang hitam yang ia kerahkan sepenuhnya dibandingkan dengan perang roh kelompok iblis. Apakah itu lebih kuat atau lebih lemah? Namun, mengingat konsumsinya terlalu besar, ia akhirnya memaksa dorongan itu untuk ditekan. Mencoba membuat inti sumber 9 tingkat di otak kehilangan setengahnya, ini terlalu buruk, pikirkan saja. Setelah menenangkan suasana hati, Yesuan secara bertahap menjadi tenang dari kegembiraan. Setelah kesadaran utama menarik diri dari laut, matanya terbuka, dan dasar kalajengking dihancurkan dengan temperamen suci yang kokoh. Temperamen seluruh orang itu seperti mengalami aborsi, yang sangat berbeda dari sebelumnya. Ini juga artinya, terobosan ini, wilayah kekuatannya tidak hanya menembus kemacetan wilayah besar, tetapi juga memasuki alam semesta dan menjadi monster kosmik. Inti spiritual otak sekali lagi diubah menjadi sumber dan derajat 9 tingkat. Berbagai keterampilan kekuatan spiritual, misteri, dan kekuatan magis yang dikuasai juga telah meningkatkan peringkat dan kekuatannya. Dengan begitu banyak aspek evolusi dan transformasi, temperamen yang tidak berwujud secara alami akan berubah. Panggil. Setelah dewasa, Yesuan melangkah masuk ke dalam ruangan, bentuk tubuhnya telah berubah dari Dingko Senong Ding, melayang ke sisi alam semesta dalam kehampaan, dan kemudian, di bawah lambaian tangan, Senong Ding diperolehnya di dunia abadi. Pada titik ini, terobosan ini adalah akhir yang sempurna, semuanya berakhir. Seluruh proses itu ada di mata banyak orang federal dan orang-orang bertabur bintang yang melihat sekeliling. Pada saat ini, melihat Yesuan melambaikan tangan dan menyingkirkan Senong Ding, mengakhiri terobosan yang indah ini. Kehampaan ada di mana-mana, dan itu akan terdengar lagi dalam sekejap. Seruan dan desahan yang mendebarkan. Terobosan, benar-benar dan berhasil menerobos. Sebelum beberapa jam, kesempurnaan agung 9 tingkat dunia, sekarang, tetapi itu adalah langkah pertama alam semesta. Kapan perubahan eksentrik kosmik menjadi begitu tidak berharga? Hanya dalam beberapa jam, satu orang lahir di depan umum, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Orang-orang benar-benar marah pada orang lain, dan mereka digantikan oleh orang lain. Jika Anda ingin menerobos kemacetan dunia besar dari urutan ke-9 Tuan Tanah, dan berhasil menerobos ke alam semesta, Anda memerlukan setidaknya 1000 tahun presipitasi dan akumulasi. Di sinilah dia. Itu bagus, mudah untuk menerobos beberapa jam. Petik 2. Sebelum ini, kuncinya baru saja menerobos 6 langkah kecil. Oh, ya, beberapa hari yang lalu, ia menerobos alam dalam satu gerakan. Di bawah terobosan ini, saya berani menyerang kemacetan alam besar. Dan itu masih berhasil. Hei, kali ini lelaki tua itu benar-benar mulai meragukan kehidupan. Hahaha, Ye Xingzu, selamat. Ye Xiaoyou berhasil menerobos ke alam semesta, dan jauh lebih dekat dengan keabadian. Dengan kecepatan kebangkitanmu, lelaki tua itu sekarang memiliki beberapa keraguan tentang waktu berikutnya dia melihatmu lagi. Apakah itu pendahulu? Tidak buruk,
Bakat Ye Xiaoyou kuat, lelaki tua itu hanya melihatnya. Jika benar-benar 1,5 tahun, jika kamu tidak melihatnya, kamu akan dapat melihatmu ketika kamu bertemu lagi. Aku tidak tahu, hahaha. Diiringi oleh suara-suara bergema dan mendesah di sekitarnya, bintang Tianhe di luar atmosfer 2 atau 3 juta mil jauhnya, panggung besar yang berfungsi sebagai tempat perjamuan, seperti Fox, Longshan Tang, Gonghua dan sebagainya. Hampir 30 orang gek abadi, semuanya berangkat. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyum hangat, dan sambil mengepalkan tangan untuk memberi selamat, dia tertawa dan menyapa Yesuan. Di luar atmosfer bintang Tianhe, seluruh alam semesta hampa yang luas sekali lagi menjadi berdengung dengan kembalinya avatar menelan. Yesuan dapat dikatakan bahwa panennya sangat besar, kultivasi dewa adalah kekuatan. Pertama-tama, ia disinkronkan dengan avatar menelan, mencapai penyempurnaan besar tingkat ke-9 dari perbatasan, dan kemudian menelan tabung cairan tingkat 19, dan sejumlah besar sumber daya teratas seperti sumber semua kejahatan telah berhasil dipatahkan. Dalam satu gerakan, ia memasuki langkah pertama alam semesta dan menjadi monster kosmik. Bahkan dalam benaknya, ia telah mengetahui bahwa inti spiritual laut tidak statis untuk waktu yang lama, dan karena kesempatan ini, ditambah dengan presipitasi dan akumulasi jangka panjang, ia telah berevolusi menjadi inti sihir tingkat 9. Selain itu, sprint mutasi primer ditingkatkan ke variabilitas menengah, dan bahkan kekuatan supernatural kekuatan spiritual yang kuat lainnya lubang hitam spiritual. Kembalinya avatar membawa manfaat yang begitu besar bagi dewa, yang membuat Yesuan merasa pada saat yang sama, dan tidak bisa tidak menantikannya. Karena dia memiliki dua avatar, melahap avatar telah kembali, tetapi avatar elektronik lainnya belum. Jika tidak ada kecelakaan, tubuh elektronik sekarang berada di rumah base camp keluarga mekanik. Pada saat itu, di bintang kejahatan, patriark keluarga mekanik mengirim dua raksasa mekanik untuk melahap rantai pesona tungku. Yesuan memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan yang elektronik mengambil salah satunya, dan telah memasuki markas keluarga mekanik. Setelah itu, saya kehilangan kontak, sampai sekarang. Pada saat itu, ketika saya pergi, kultivasi avatar elektronik berada pada langkah pertama dinasti Zhou. Itu telah berjalan sejauh ini untuk waktu yang lama, dan itu bukan sejauh mana ia telah ditingkatkan ke kekuatan, dan apakah itu sama dengan melahap. Petualangan lainnya seperti, pikiran-pikiran ini terlintas di benak mereka, tetapi mereka dengan cepat dibuang oleh Yesuan, karena dengan berakhirnya retretnya, ia berhasil memasuki alam semesta dan menjadi monster kosmik baru. Platform besar di luar atmosfer bintang Tianhe. Banyak tamu dalam daftar sudah berdiri dan melompat ke dalam kehampaan, dan mereka semua memberi selamat. Hati Yesuan tersenyum dan berjabat tangan, dan kembali ke panggung besar dalam cuaca dingin, dan bersantai dengan monster kosmik dari lebih dari 20 monster abadi dan kekuatan lain seperti Xianghu, Longshan Tang dan Gonghua. Fan, yang terbaik adalah keluar dan pergi, dan buru-buru kembali ke bagian dalam bintang Tianhe. Setelah memasuki pemerintahan utama daratan, dia langsung menutup pintu dan menyembunyikannya. Perjamuan di kehampaan berlanjut selama 3 hari 3 malam. Awalnya ini adalah perayaan bintang Tianhe, tetapi di akhir perkembangan, sang penguasa bersembunyi dari para pengunjung. Para pemimpin teratas dari delegasi pasukan utama tidak berdaya dan hanya bisa mundur. Pada akhirnya, mereka saling dorong dan saling bertukar, dan mereka juga bahagia. 3 hari kemudian, kapal antariksa yang tak terhitung jumlahnya di luar atmosfer bintang Tianhe berangsur-angsur bubar, kecuali beberapa bagian kecil yang tersisa, atau memasuki bintang Tianhe, atau langsung menuju ke kedalaman medan bintang pemakaman untuk mencoba menemukan tepi bintang. Sebagian besar kapal antariksa lainnya, di mana semuanya datang dan pergi, masing-masing pulang. Terutama semut neraka dari alam semesta pertama, tikus angkasa, raksasa dan kelompok etnis lainnya, serta 10 kelompok etnis teratas dari alam semesta kedua, Del. Hubungan antara kelompok etnis ini dan Teran dan Federasi Faro awalnya halus. Tidak cocok untuk waktu yang lama di alam semesta ketiga. Segera, medan bintang Tianhe sekali lagi memulihkan kedamaian masa lalu. Dan dengan berakhirnya insiden bintang Tianhe, semua jenis 3 bidang kosmik utama dalam 2 tahun terakhir telah hancur, dan tampaknya debu telah mengendap. Pertama, perselisihan antara berbagai kosmos alam semesta dan Federasi Vulkan, karena pemilik transportasi udara telah diidentifikasi sebagai Yesuan dari ras manusia,
dan tidak lagi disebutkan oleh orang-orang, kedua belah pihak tetap diam tentang masalah ini. Ini terutama berlaku untuk dua kubu Teran, yang telah sedikit disalahkan atas peristiwa besar baru-baru ini. Hubungan antara dinasti dan Tiangong telah menjadi semakin harmonis. Bahkan aliansi bangsa-bangsa dari alam semesta pertama tidak lagi berteriak-teriak untuk mendorong aliansi beranggotakan 4 orang yang dipimpin oleh iblis ke bidang kosmik pertama. Orang-orang sihir telah menghilang secara langsung. Sejak pertama kali Kaisar Sihir terkejut, itu diambil oleh leluhur generasi kedua dengan seberkas cahaya. Kelompok ini belum muncul di depan umum, jelas berjongkok di tanah leluhur kelompok iblis. Di antara mereka, isi ulang baterai Anda. 3 kelompok etnis kuat lainnya dalam aliansi 4 negara, semut neraka, tikus luar angkasa, dan raksasa, juga sama. Ketiga kelompok etnis tersebut bersatu dalam kelompok dan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi aliansi kelompok etnis lain. Mereka aman satu sama lain. Bahkan ketika ia lahir belum lama ini, ia tiba-tiba datang, menggantikan seluruh sangkar bintang ajaib, meskipun ada raungan dan suara binatang buas yang ganas dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa di bidang bintang, sangkar pertempuran antara binatang buas dan pembangkit tenaga listrik bertabur bintang yang memasuki area tersebut untuk berkunjung dan membangun masih sengit, tetapi setidaknya badai belum menyebar ke dunia luar. Selain itu, sejak migrasi keluarga surgawi tidak pernah muncul lagi. Ketika saya kedinginan, saya melihat bahwa 3 bintang utama di dunia semuanya adalah pemandangan yang damai pada suatu waktu, seolah-olah mereka damai dan makmur. Namun, kehidupan yang tampaknya damai dan makmur ini jelas hanya ilusi, seperti keheningan singkat sebelum badai. Di antara 3 bidang kosmik, hampir semua kelompok teratas dan pemimpin pasukan teratas baru-baru ini jatuh ke dalam keheningan, karena pada level mereka, indera dan firasat sangat tajam, selama mereka abadi, semua baru-baru ini firasat dalam kegelapan. Tampaknya pasti ada sesuatu yang mengejutkan, itu akan terjadi. Belum lama ini, ia baru saja lahir di alam semesta pertama dari medan bintang iblis. Banyak orang datang ke pinggiran kota, dan banyak orang secara tidak sadar gemetar, meskipun mereka sudah tahu banjir legendaris di dunia yang jauh. Dunia besar, sebagian besar waktu, akan muncul lagi dalam waktu dekat, dan itu akan datang ke dunia secara menyeluruh. Namun, ketika hari itu benar-benar datang, mereka masih dalam keterkejutan. Itulah dunia liar yang legendaris. Semua jenis hewan liar, burung dan binatang buas semuanya kuat, dan mereka melompat keluar dari keberadaan tingkat kekuatan besar yang liar. Jika kultivasi mereka dalam kemakmuran penuh, mereka dapat langsung menyapu 3 bintang di dunia. Pesawat utama hilang. Dapat dikatakan bahwa kedatangan dunia liar yang luas secara menyeluruh jelas merupakan bencana kepunahan yang nyata di 3 bidang utama bertabur bintang di dunia saat ini. Kelompok etnis dan kekuatan teratas bahkan tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Ini, ada juga kekhawatiran, Yesuan juga memiliki, dan sangat terpengaruh. Dalam beberapa hari ini, dia tinggal di rumah bintang Tian Hestar, mencoba menghubungi tato lampu mayat di dada kiri, mencoba membangunkan tubuh bayi tanpa kepala dan meminta beberapa hal, tetapi sayangnya dia belum menerima tanggapan apapun. Hatinya berjongkok, waktu berlalu dengan lambat. Pada hari ke-7, hati Yesuan tiba-tiba merasakan kegelisahan yang luar biasa. Tidak jelas apakah itu berkah atau pertanda buruk. Dia tahu bahwa 3 bintang utama di dunia adalah bidang utama. Di suatu tempat, saya khawatir ada perubahan besar yang terjadi alam semesta kedua, bintang yang menyeramkan. Medan bintang sihir Yin awalnya adalah wilayah etnis dari iblis Yin kosmik kedua. Lokasi langit berbintang relatif terpencil. Karena orang-orang Yinmo tidak berada di alam semesta kedua, mereka tidak terlalu banyak terlihat. Ketika mantan komunis alam semesta kedua belum menarik diri dari Federasi Vulkan, Yinmo adalah kelompok yang dikecualikan oleh Federasi Faro, positif. Karena itu, di wilayah alam semesta kedua yang luas, kelompok etnis Yin dan Iblis selalu memiliki sedikit orang, dan bahkan kelompok etnis lain di alam semesta kedua jarang bepergian ke sini. Sejak Yin Mozu dipenjara oleh inkarnasi Yesuan, bahkan sarang Yin leluhur kelompok etnis tersebut telah diledakkan menjadi pusaran sinusoidal dengan area yang luas. Medan bintang yang menyeramkan ini bahkan lebih jelek. Munculnya asap manusia hampir seperti tanah terpencil dan liar tahun ini. Hanya setelah sarang Yin leluhur Yin dan Mozu meledak, pusaran yang membentuk kekosongan selalu ada di sana, dan perlahan-lahan meluas keluar dengan kecepatan yang sangat lambat.
Sejak beberapa hari yang lalu, ketika bintang Tianhe mengadakan perayaan besar, alam semesta kedua dari Setan Yin, ada ratusan benteng besar dengan diameter 100.000 meter. Itu tidak melalui tempat ini, tetapi setelah memasuki medan bintang yang menyeramkan, ia berhenti dan melihat posturnya. Tampaknya tidak ada rencana untuk meninggalkannya dalam waktu singkat. Ini, di dalam 100 benteng besar, semuanya adalah orang-orang Yinmo. Yin, meskipun sarang leluhur Mozu diledakkan, Yin Mozu tidak menghancurkannya, kecuali bahwa Patriark Gila, Yin Di, masih hidup, dan dia juga melemparkan di bidang kosmik pertama tahun ini. Di luar pergerakan, Yin Mozu, dan puluhan ribu orang berkeliaran di luar. Mereka awalnya dibawa pergi dari sarang Yin oleh Yesuan atas nama Netherland, dan akhirnya tiba di Turtle Starfield, karena identitas Netherland terungkap, sehingga orang-orang Yin Mozu terpisah dari Yesuan. Pemimpinnya adalah para tetua Yin Mozu. Meskipun, dikatakan bahwa Patriark Yin Mozu lahir dan hancur, dan kultivasinya melonjak. Namun, karena Kaisar Yin tertegun pada saat-saat terakhir terobosan, meskipun tubuh Yin Devil tercapai, otaknya keluar. Masalah, setelah tertegun oleh tindakan Neteret Respect, tidak hanya membenci langit, tetapi juga membenci identitas Yesuan. Bahkan kepala Yin Qi diambil oleh Neter, dan dia dibawa oleh sedan besar. Di alam semesta kedua, puluhan ribu orang yang meneriakkan slogan itu juga dibenci oleh Kaisar Yin. Katakan, mereka memalukan, dan mereka semua telah mengalahkan wajah orang-orang Yinmo, dan mereka telah merilis kata-kata mereka. Suatu hari di masa depan, mereka secara pribadi harus membunuh puluhan ribu kelompok etnis Yinmo dan membersihkan portal. Sejak saat itu, puluhan ribu orang Yin Mozu ini telah menjadi anjing-anjing liar di alam semesta pertama. Beberapa keluarga tidak dapat kembali. Beberapa patriark tidak dapat mengenali mereka. Mereka telah berkeliaran di luar. Mereka telah memudar dari panggung utama alam semesta pertama. Selama setengah tahun, itu tidak lagi disebutkan, tetapi hari ini, mereka kembali. Di bawah kepemimpinan para tetua Yin Qi, dia diam-diam kembali ke bintang sihir Yin. Ketika mereka dipaksa untuk celaka, puluhan ribu orang itu semua berdesakan di sebuah benteng besar berdiameter 100.000 meter. Tetapi sekarang, setelah kembalinya paruh pertama tahun ini, Yin dan puluhan ribu orang Yin Mozu membawanya kembali. Itu lebih dari 100 benteng besar. Ya, ratusan benteng besar ini tampaknya agak rusak, dan mereka bukan sistem yang terpadu. Meskipun semuanya adalah benteng besar dengan diameter 100.000 meter, mereka berbeda di beberapa tempat yang halus. Jelas, sebagian besar benteng besar ini bukanlah cara yang tepat untuk dilalui, seperti pasukan lain-lain yang telah disatukan. Hal itu benar, selama lebih dari setengah tahun, Yin Qi mengambil puluhan ribu orang Yin Mozu yang telah kehilangan tempat tinggal. Faktanya, mereka tidak melakukan sesuatu yang baik. Mereka semua baik di langit yang kosong. Sulit untuk mengatakan bahwa mereka sulit didengar. Orang tua ini memimpin puluhan ribu orang yang telah tertinggal, dan telah menjadi pencuri bintang selama setengah tahun. Sekarang dia telah kembali ke medan bintang yang menyeramkan, dan ratusan benteng bertabur bintang yang dibawanya semuanya telah direbut dalam setengah tahun ini, meskipun. Namun, jalannya tidak benar, bahkan situasi benteng bintang 100 tampaknya agak memalukan, dan ada beberapa kerusakan. Bagaimana mungkin, ini juga merupakan benteng bintang 100 bintang, dan diameternya bukan 50.000 meter yang kecil. Benteng itu adalah benteng bintang dengan diameter 100.000 meter. Saat ini, mereka berkumpul bersama, dan kekuatan tempurnya masih cukup mengesankan. Setelah memasuki medan bintang yang menyeramkan, lebih dari 100 benteng utama berlari langsung ke pusaran turbulensi yang terbentuk setelah sarang vagina meledak, dan berbaris di tepi kanan pusaran besar ini. Di ruang kendali utama tingkat atas dari kapal induk pusat, Yin Qi berdiri di depan layar gambar holografik stereo, dan tampak di layar ini bahwa itu adalah pusaran kekosongan. Di tengah jing jing jing, jing 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 jing. Hei, hei, dengan satu perintahnya, lebih dari 100 benteng besar dikejutkan pada saat yang sama, dan kemudian semuanya mendengar suara dengungan frekuensi tinggi. Ini jelas merupakan gerakan bahwa jembatan ruang angkasa terbuka sepenuhnya. Sangat jelas, tujuan kembali ke bintang sihir Yin adalah untuk kembali ke bintang sihir Yin. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pusaran air kekosongan ini dengan jangkar ruang angkasa dari ratusan bintang. Ini
Di dalamnya, awalnya merupakan tempat di mana sarang Yin Yin Mozu berada. Karena Big Bang, itu menjadi seperti sekarang. Jika diperbaiki, masih mungkin untuk mereproduksi sarang leluhur Yin Mozu. 100. Meskipun tidak banyak bintang dan benteng yang kuat, pusaran air vagina ini tidak terlalu lebar, hanya 1000 mil. Jika tidak ada kecelakaan, luangkan waktu 2 atau 3 bulan untuk melakukan perbaikan tanpa gangguan. Pusaran air vagina ini pada dasarnya dapat diperbaiki. Meskipun sedikit lebih sulit, semuanya sepadan. Yin, alasan mengapa ketujuh melakukan ini adalah karena di satu sisi, ada puluhan ribu orang yang berkeliaran di luar, dan memang mereka kelelahan secara fisik dan mental, dan mereka ingin memiliki pijakan yang stabil. Di satu sisi lain, diharapkan untuk mendapatkan pemahaman dari Patriark Yin Yin dengan memperbaiki sarang Yin. Bagaimanapun, sekarang identitas Neteret Respect telah dipisahkan, tetapi 7 yang mempesona adalah yang termasuk dalam dunia, dan bahkan 10 kelompok teratas dari alam semesta kedua, yang disiksa oleh orang lain dalam identitas lain, dan alam semesta dari semua ras, serta 2 kubu Teran dan Federasi Bandar, saat ini memiliki senyum dan permusuhan di masa lalu. Dapatkah Kaisar Yin masih memiliki sesuatu untuk dibuka? Dalam Yin Qi tampaknya meskipun Patriark Yindi tidak tahu di mana dia berada, dia tidak mendengar berita apapun dari 3 pesawat utama baru-baru ini, mengatakan bahwa dia mendengar raungan yang dikenal dari neter kecil. Suara raungan ini berarti bahwa para patriark sangat mungkin mengetahuinya. Dengan harapan yang begitu indah, Yin 7 akan bergegas kembali ke medan bintang sihir Yin, mencoba menggunakan cara ini untuk memperbaiki sarang leluhur, mendapatkan pengampunan dari sang patriark, membiarkannya kembali, dan memimpin kembali seluruh kelompok etnis. Gelombang demi gelombang 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, lebih dari 100 benteng bertabur bintang yang dibawa oleh Yin Qi tidak berhenti sejenak. Siang dan malam, perangkat pengumpul ruang terbuka sepenuhnya, dan pusaran kekosongan di depan langit terbentang. Ini adalah hal yang sangat membosankan. Frekuensi tinggi yang konstan dan suara dengungan rendah bahkan lebih mengganggu, tetapi baru 3 hari berlalu. Perlu untuk memperbaiki pusaran resep ini sepenuhnya. Butuh waktu lebih dari 2 bulan. Masih pagi, baik itu Yin 7, atau puluhan ribu orang Yin Mozu di lebih dari 100 benteng bintang, mereka sangat sabar dan tidak terburu-buru. Mereka berbeda ketika mereka diambil dari sarang leluhur oleh Yesuan atas nama Netherland. Dalam 6 bulan terakhir, setelah kematian kelompok etnis, sarang Yin leluhur dihancurkan, para leluhur meraung dan berkata bahwa mereka akan membunuh mereka semua, membersihkan portal, dan seterusnya. Setelah serangkaian kecelakaan, puluhan ribu orang Yin Mozu dalam hal hati, itu telah matang sepenuhnya. Bahkan, Yin 7, dan sedikit terburu-buru sebelum setengah tahun yang lalu, telah menjadi jauh lebih tenang. Faktanya, hampir setahun mengembara dalam kehampaan, menyelinap pengalaman para pencuri bintang itu, juga membiarkan puluhan ribu orang Yin Mozu mengolah kekuatan, telah sangat meningkat. Setiap serangan bintang oleh bajak laut harus menjadi pertempuran yang sengit. Ini awalnya adalah cara bagi tim untuk tumbuh dengan cepat, tetapi tidak ada yang akan membuat pilihan yang sama jika tidak dipaksa untuk pergi kemana-mana. Pada saat ini, saya menyaksikan lebih dari 100 benteng berbintang di langit dan langit, mengingat puluhan ribu orang di benteng-benteng besar ini, semua jenis penempaan dan perjuangan yang dialami dalam setengah tahun terakhir. Keyakinan yang tak tertandingi, dia percaya bahwa selama dia dapat memperbaiki sarang Yin leluhur, selama dia dapat memperoleh pemahaman dari patriark, maka begitu patriark kembali, dia akan dapat membiarkan mantan keluarga yang jahat itu. Tunjukkan kemuliaan lagi. Boom, booming, positif. Pada saat perasaan hati Yin Qi, udara virtual alam semesta di luar benteng utama domain pusat tiba-tiba datang tanpa peringatan apapun, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi, satu demi satu. Ini, jelas bahwa telah terjadi beberapa perubahan besar, karena bahkan kekosongan itu membingungkan saat ini, sehingga benteng berbintang berdiameter 100.000 meter di bawah kaki Yin Qi menjadi sangat besar, dan sekarang seperti gelombang besar. Sebuah perahu runcing, membanting dengan keras. Faktanya, itu bukan hanya benteng utama, tempat Yin Qi berada, tetapi juga ratusan benteng bertabur bintang lainnya di kekosongan sekitarnya, permukaan. Untuk situasi tiba-tiba dari kekacauan kehampaan ini, lebih dari 100 pesawat ruang angkasa galangan kapal bertabur bintang telah berhenti bekerja secara otomatis.
Suara dengungan bernada rendah frekuensi tinggi yang berlangsung selama 3 hari menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, itu terus berlanjut, dan guntur yang menggelegar dari tak berujung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Singkat. Setelah kelesuan sementara, Yin 7 segera menggeram dengan kakinya dan menggeram, gunakan saja jembatan ruang angkasa untuk memperbaiki pusaran air vagina ini. Bagaimana kecelakaan seperti itu bisa terjadi? Langkah besar seperti itu adalah bahwa seluruh bagian kehampaan ini harus benar-benar runtuh. Apa yang terjadi pada hari-hari pembunuhan? Apa? Gemuruh. Petik 2. Bang! Raungan gemuruh Yin 7 terdengar, dan guntur yang telah berlangsung lama terus berlanjut. Suara tiba-tiba itu bahkan lebih buruk. Kemudian, tanpa reaksi Yin Qi, benteng utama tempat sosoknya berada seperti kekuatan besar yang tak tertahankan oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan, dan bergegas maju. Menderita, dalam keadaan yang sama, ada lebih dari 100 benteng bertabur bintang. Pada saat ini, tanpa kecuali, semuanya tanpa sadar bergegas ke pusaran kekosongan di depan mereka. Kecepatannya lebih cepat dari langit berbintang berdiameter 100.000 meter ini. Batas benteng besar, bahkan 2 atau 3 kali lipat dari batas kecepatan yang dapat dicapainya. Saat itu, jika seseorang berdiri di kehampaan jarak tak berujung dan melihat ke area tersebut, itu akan dapat membawa pemandangan yang mengejutkan ini menjadi pendapatan keseluruhan yang jelas dan tak tertandingi. Fang, pusaran kekosongan yang awalnya hanya 1000 mil, entah bagaimana, dalam sekejap waktu, tiba-tiba mulai untuk memancarkan ekspansi luar umum dengan kecepatan yang mengerikan. Waktu bernapas yang singkat, pusaran air vagina ini awalnya hanya 1000 mil, dan telah meluas hingga 1 juta mil. Jika Anda melihatnya, itu akan seperti pusaran air di kehampaan. Itu adalah mulut di alam semesta. Awalnya tertutup rapat, hanya garis bibir, tetapi sekarang, mulut ini tiba-tiba marah. Kekuatan penghisap horor yang muncul dari saat ini secara langsung menempatkan Yin 7 dan puluhan ribu orang Yin Mozu bersama dengan ratusan benteng bintang ke dalam lubang hitam ini. Setengah napas kerja telah menghilang sepenuhnya. Petik 2. Ini adalah, ya Tuhan, apa yang terjadi? Juga, pada saat ini, sosok kesepian memacu dari kejauhan, dan udara yang tersebar di tubuh dihembuskan ke alam perbatasan. Sosok ini tinggi dan memalukan, dan itu jelas merupakan kesedihan hijau berdarah dari Yin Mozu. Semu, yang pasti, hijau berdarah ini, sebenarnya, adalah Patriarki Yin Mozu. Kemunculan terakhir Kaisar Yin adalah di sumber kejahatan. Saat itu, dia hampir jatuh, dan di saat-saat terakhir, demi menyelamatkan nyawanya, dia sepenuhnya bugar dengan tubuh hijau berdarah di sisinya. Sejak saat itu, dia selalu muncul seperti ini, manusia bukanlah manusia, hantu bukanlah hantu, baik tubuh iblis, maupun tubuh iblis, hanyalah orang aneh. Namun, integrasi penuh antara ini dan meditasi juga menyebabkan kultivasinya meningkat tajam. Setelah berjongkok dan merehabilitasi lukanya, Kaisar Yin saat ini sudah menjadi pusat kekuatan tertinggi. Itu benar, alasan mengapa kali ini tiba-tiba kembali ke alam semesta kedua dari roh-roh jahat, karena dia dan Yin 7 juga menerima berita dari alam semesta ketiga Tianhe, mengetahui identitas sebenarnya dari Nether. Pada awalnya pikiran sisi lain sebenarnya adalah 7 yang mempesona, dan itu masih merupakan tubuh transportasi udara dunia. Bahkan, beberapa alam semesta pertama, 10 alam semesta teratas dari alam semesta kedua, dan kelompok etnis dan kekuatan teratas seperti Teran dan Bandana, yang dilemparkan oleh beberapa identitas lain, berada dalam situasi besar 3 bintang utama saat ini. Di bawah tekanan, mereka semua telah melepaskan keluhan masa lalu mereka, semua berusaha berteman baik dengan Yesuan. Ada rasa kesedihan yang tak tertandingi di hati Kaisar Yin. Dengan tren orang-orang saat ini, dia adalah tuan tanah yang sangat kecil, belum lagi balas dendam dan melampiaskan kemarahan. Diperkirakan itu hanya akan terjadi sekali, dan tidak perlu orang untuk mengambil gambar secara pribadi. Mereka yang bersedia untuk menyenangkan simpul dan berharap untuk memperbaiki hubungan dengan kelompok etnis atas dan kekuatan abadi yang mengerikan, pertama kali akan melompat keluar dari beberapa, dan menamparkan untuk bunuh diri. Ini benar-benar terlalu memalukan, sehingga dia berkecil hati, secara tidak sengaja, sepanjang jalan kehilangan jiwa dan berkeliaran, tidak ingin benar-benar kembali ke rumah leluhur Yin Mozu, dan juga melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Boom. Booming. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi bergema. Jaraknya hanya 1000 mil,
Kemudian, karena kemunculan tiba-tiba kecelakaan itu, radiasinya langsung terpancar keluar. Hembusan turbulensi imajiner mencapai diameter 1.000.000 mil. Sekarang, masih terus menyebar keluar. Sama seperti lubang hitam yang runtuh, cakupan alam semesta yang ditempati menjadi semakin luas. Namun, dibandingkan dengan peningkatan hebat yang hebat 10 kali lipat dari area sebelum hembusan awal, penyebaran luar pusaran air yang bergejolak ini terus berlanjut, tetapi kecepatannya telah melambat terlalu banyak bisa. Meski begitu, karena gerakannya terlalu besar, seluruh bagian kehampaan alam semesta ini masih terpengaruh olehnya. Di area miliaran mil, kehampaan itu sedikit bergetar. Jauh, di luar 2 atau 3 juta mil jauhnya, suku Yin dan Yin, yang telah sepenuhnya terintegrasi dengan hijau berdarah, berdiri di kehampaan alam semesta, tampaknya berpikir, dan bahkan berbisik di mulut. Bahasa, sepertinya pusaran air vagina ini akan mengalami perubahan baru. Bagaimana perasaanmu tentang medan bintang iblis di inti medan bintang iblis alam semesta pertama? Sepertinya ada dunia dan dunia yang tidak seharusnya ada di sini, apakah itu akan terjadi? Selain itu, telah terlihat jelas bahwa ada lebih dari 100 benteng berbintang di sini. Mendengarkan suara dengungan frekuensi tinggi yang unik, itu seharusnya adalah pembukaan sangkar ruang di benteng besar. Itu berputar-putar di kekosongan ini. Memperluas memperbaiki. Apakah itu si idiot Yinki? Kalau tidak, tempat di mana sarang Yin berada awalnya adalah daerah terpencil dan tandus dari bidang kosmik pertama. Sekarang bahkan sarang Yin tidak ada di sana. Tidak ada nilai di medan bintang ini. Siapa lagi yang akan begitu susah payah dan susah payah? Menggunakan ratusan benteng bintang untuk mencoba memperbaiki pusaran air vagina ini. Di sini, Kaisar Yin hancur dalam silau, dan gas ganas di dalam tubuh langsung tersebar. Benci gigi dan benci suaranya, idiot. Sekelompok idiot, dengan jembatan ruang angkasa untuk memperbaiki pusaran air hanya 1.000 mil kekosongan, itu juga dapat membuang kekacauan besar ini, tidak cukup banyak hal, lebih dari cukup. Hanya, setelah menggeram beberapa kata, kemarahan hati Kaisar Yin tampaknya telah hilang, dan kesepian sejak saat ini sekali lagi datang ke hatiku, singkat. Setelah keheningan sementara, dia tiba-tiba menghela nafas dan mendesah, tapi itu terjadi. Meskipun itu tidak melakukan apapun dengan baik, ternyata canggung, tetapi gangster kecil ini punya hati, jika mungkin, itu tidak bisa diabaikan, tetapi semuanya tergantung pada ciptaan mereka sendiri. Jika pusaran air vagina ini benar-benar mustahil untuk dimasuki, Kaisar ini, tidak mungkin. Pada akhirnya, Kaisar Yin sekali lagi memancarkan kecemerlangannya, dan melihat ke depan dan masih mengembang keluar. Itu seperti lubang hitam di kekosongan pusaran air. Pada saat ini, karena lebar ekspansi terlalu cepat dan terlalu lebar, pusaran air turbulen asli telah menghilang sepenuhnya. Apa yang ada di depan Anda adalah kekosongan gelap seperti lubang hitam, dan tepi lubang hitam terus bergerak ke arah kemajuan eksternal tampaknya berlangsung selamanya, tidak ada akhir secara umum. Tetapi ini jelas tidak mungkin. Lubang hitam kosmik terbesar di 3 bidang bintang utama dunia hanya berdiameter puluhan juta mil. Saat itu, setelah puluhan ribu tahun, ia perlahan terbentuk. Tempat ini hanya terbentuk oleh perubahan turbulensi turbulen yang tiba-tiba. Dalam waktu singkat, ukuran akhir rentangnya lebar dan ada juga spektrum. Jika tidak ada kecelakaan, itu harus distabilkan dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat tenggelam, Kaisar Yin akhirnya menekan pikiran untuk berbalik dan masih berdiri di langit yang jauh, menunggu dengan tenang. Ketika saya tertegun, saya merasa seperti sedikit waktu. Ketika dia merasa sedikit, dia membuka matanya lagi dalam meditasi dan menatap alam semesta yang jauh di depannya. Ketika dia melihat pemandangan itu, dia segera membuatnya benar-benar bodoh dan menarik napas dingin, gas. Persepsinya, tidak salah, lubang hitam yang telah mengembang keluar, dan sekarang telah berhenti, tidak lagi mengembang keluar, dan bagian dalamnya jelas stabil. Namun, untuk pekerjaan setengah hari yang begitu kecil, area lubang hitam di depannya telah mengembang ke level diameter 30 hingga 40 juta. Ini pasti dapat dianggap sebagai lubang hitam besar, ditempatkan di 3 bidang bintang utama dunia. Ini benar di tempat manapun. Ini, bukan masalah besar. Yang benar-benar mengejutkan Kaisar adalah bahwa lubang hitam yang sangat besar ini berhenti mengembang dan sepenuhnya stabil, di dalam langit berbintang kuno. Tidak salah, di dalam lubang hitam, itu jelas merupakan langit berbintang kuno,
yang memperlihatkan atmosfer kuno yang tak berujung dan berat. Mili, tidak diragukan lagi, langit berbintang kuno ini sama dengan dunia sangkar di tengah bidang bintang iblis kosmik pertama. Itu juga merupakan gurun. Itu tidak ada di bidang ini. Saya tidak tahu kemana kekacauan itu melayang, tetapi sekarang, sudut dunia kuno ini, karena perubahan tiba-tiba dari pusaran sarang vagina, benar-benar mengungkapkan sebuah sudut, dan bagian dari alam semesta kedua dari bintang iblis jahat ini. Ini, pemandangannya sangat menakjubkan sehingga hutan belantara kuno di sudut itu tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Meskipun tidak seperti alam semesta pertama, langit dan bumi umumnya serba bulat, tetapi itu sama saja dengan konstelasi alam semesta kedua. Membuka jalan menuju hutan belantara kuno di sudut ini. Kaisar Yin, dalam jarak dekat, melihat seluruh prosesnya. Pada titik ini, seluruh orangnya telah lama benar-benar lamban. Sudut lubang hitam di depan jelas dalam, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya, tetapi bahkan di pinggiran jarak dekat, ada banyak binatang buas yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Seperti singa emas, elang emas. 9. Ekor kecoa, ular berkepala 3, ular fosfor merah berekor 2. Serigala bulan darah, serigala bintang ungu, serigala sinar listrik kuning. Dan ametis bimeng, senyu 5 warna, jin yuzen, laba-laba giok darah, cacing iblis bersayap 6, binatang biru emas, konjak dewa, phoenix darah api penyucian, naga emas ungu mang, dan seterusnya, semua jenis aneh, pada hari-hari ketika dunia telah lama. Tidak terlihat, spesies liar, burung dan hewan buas, memiliki segalanya. Dia bahkan melihat naga keperakan ramping dengan tubuh sempit dan 100.000 kaki. Ekor ramping tampak seperti cambuk panjang. Kepala yang mengkilap memiliki hidung besar dan runcing dan punggung yang panjang. Sepasang sudut kecil yang ditekuk ke depan, dan sepasang sudut besar di belakang mata, sayapnya dapat memantulkan cahaya sebagai cermin, dan tekstur logamnya terbuka. Ada arah lain, itu adalah naga hitam, bentuk raksasa, dan bahkan lebih dari yang berbakat bahwa naga perak raksasa setinggi 100.000 kaki. Panjang tubuhnya lebih dari 200.000 kaki, sangat besar dibandingkan dengan tubuh naga yang mengerikan, dengan sisik padat berwarna hitam hingga logam buram, dan pupil berbentuk almond vertikal gelap yang sama, tetapi pada sisik dengan tonjolan radial di tengah. Pada iris hitam gelapnya, terdapat kawat emas cantik yang tak terhitung jumlahnya tertanam di garis rambutnya. Tidak diragukan lagi, tubuh ini cukup besar untuk memiliki lebih dari 200.000 kaki naga hitam yang sangat kuat. Napas darah terlalu kuat, bahkan jika itu telah jatuh ke tahun-tahun yang tak berujung, tetapi di dalam tubuh, itu masih memancarkan kengerian yang membuat dunia bergidik. Terutama, itu adalah pelek emas halus yang sama di tepi sisik dan irisnya, sehingga ketika garis pandang diproyeksikan, Anda dapat merasakan kilauan emas berkedip tak terlihat di kalajengking. Tubuh sisik hitam kokoh hitam, ditambah dengan garis emas halus misterius di sekitar pupil, jelas merupakan naga hitam yang cerdas dengan tubuh yang kuat dan jenis sihir tertinggi tertentu. Kekuatan puncaknya tahun ini bahkan lebih mungkin sesederhana kekuatan kuno yang legendaris. Sangat mungkin menjadi yang tertinggi kuno. Merindukanmu. Pada titik ini, seluruh tubuh Kaisar Yin bergetar tak terkendali. Jangan, itu ketakutan, tetapi kegembiraan. Baginya, hutan belantara kuno di sudut yang dihubungkan oleh lubang hitam di depan hanyalah harta karun tertinggi. Hanya saja harta karun burung-burung liar dan binatang-binatang asing yang luas ini yang dapat dilihat di depan mata sudah cukup baginya untuk dinikmati selama beberapa tahun. Itu tidak cukup. Terlebih lagi, itu hanya di depan mata saat ini, itu hanya bagian paling pinggiran dari sudut dunia kuno ini. Dari kedalamannya hingga keistimewaan sang penguasa, Anda tidak dapat melihat ujung jangkauannya. Di sudut terdalam dunia kuno ini, sangat mungkin ada peluang dan kreasi lain yang lebih besar dan lebih menakjubkan. Tidak diragukan lagi bahwa dengan harta karun burung-burung liar dan binatang-binatang yang hancur ini, akan butuh waktu untuk tidak mengatakan apa-apa tentang keabadian. Bahkan jika itu disegel, atau bahkan abadi, dia pasti akan dapat menginjaknya. Masuk, apakah Kaisar abadi? Aku bahkan tidak memikirkannya, tetapi sekarang tampaknya semuanya mungkin. Dalam gemetar, Kaisar Yin tidak ragu-ragu. Pada saat ini, dia telah membuang puluhan ribu orang Yin Mozu yang telah dihirup ke hutan belantara kuno di sudut ini. Pada saat ini, satu-satunya hal yang ada dalam pikiranku adalah bahwa aku belum mengeksposnya untuk saat ini,
dan aku tidak ditemukan oleh bintang dan pihak yang lebih kuat, dan segera bergegas masuk, memanen sebanyak mungkin di kehampaan sebagai limbah, dan di mana-mana. Harta karun jiwa-jiwa, ini, semua bisa menjadi sumber daya kultivasi tertinggi yang dapat dipenuhi. Petik 2. Oh, hati. Dalam kegembiraan emosi, bayangan besar Kaisar Yin langsung berubah menjadi menghijau darah, dan dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta lebih dari 20 juta mil, dan terjun ke lubang hitam yang luas di depan. Ye Xuan telah tinggal di rumah bintang Tianhe Star selama beberapa hari. Setelah banyak upaya untuk menghubungi tato lampu mayat di dada kiri, dia menjadi depresi setelah dia tidak memiliki rambut dan tidak memiliki rambut. 3 hari ini, langit berbintang, pesawat utama terlalu sunyi, dan Ye Xuan selalu memiliki firasat buruk, dan hatiku canggung. Sampai kemarin, perasaan gelisah yang ekstrim ini tiba-tiba menjadi kuat, meskipun masih kuat. Tidak jelas apakah itu berkah atau pertanda buruk, tetapi dia tahu bahwa ada perubahan besar di tempat di mana 3 bintang utama dunia berada. Sejak itu, Ye Xuan telah menunggu, tetapi sayangnya, tidak peduli apa alam semesta pertama atau alam semesta kedua, tidak ada berita khusus. Adapun alam semesta ketiga tempat Teran berada, itu bahkan lebih ceroboh. Tepat ketika dia curiga dan merasa bahwa itu tidak diabaikan, dari alam semesta kedua, guntur yang menggelegar seperti jeritan gemuruh tiba-tiba lewat tanpa peringatan, dan itu ada di tempat. Xuan Yuan memiliki Jiao Lian asing, berdiri dengan mulut terbuka, mulutnya berderit, dan seluruh orang tercengang. Medan bintang yang menyeramkan dari alam semesta kedua, yaitu, pusaran turbulen yang dibentuk oleh sarang Yin dari mantan leluhur iblis Yin dihancurkan. Itu terjadi, hilangkan, minat itu ditransmisikan oleh orang-orang asteris dari 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua, darah. Ada monster tua abadi di kebangsaan Yi, yaitu, naga berahang 3, yang telah berinvestasi di Ye Xuan. Kali ini, dialah yang menyampaikan berita itu melalui beberapa saluran rahasia. Karena masalah ini terlalu besar, 10 kelompok etnis pertama di alam semesta kedua, setelah menerima berita, menempatkan pasukan di tempat pertama di luar 2 lubang cacing kosmik tingkat pesawat yang mengarah ke alam semesta ketiga dan alam semesta pertama. Pesan ini tidak diizinkan untuk lewat dari alam semesta kedua, ketika. Namun, kertas terakhir tidak boleh dapat menahan api, dan blokade akan lebih ketat, dan berita itu suatu hari akan bocor. Pada titik ini, 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua mendapat informasi yang baik, tetapi mereka masih melakukannya. Mereka bahkan belum memperhitungkan kebocoran berita di masa mendatang. Di 2 bidang utama ruang bintang lainnya, semua kelompok dan kekuatan tingkat atas lainnya akan bagaimana menangani masalah ini. Bahkan Ye Xuan, yang mewakili gagasan seseorang yang termasuk dalam dunia, tampaknya terlalu malas untuk memperhatikan, bahkan beberapa hari yang lalu, 10 kelompok etnis teratas di alam semesta kedua juga telah datang ke yang ketiga. Bintang Tianhe alam semesta mencoba memperbaiki hubungan dengan Ye Xuan. Wan, Cut, itu karena manfaat yang diwakili oleh perubahan ini sangat menakjubkan. Menurut berita dari capung 3 rahang, Yin Sarang Yin, yang hanya berjarak 1000 mil, telah menjadi lubang hitam berdiameter puluhan juta, dan di dalam lubang hitam itu, terdapat harta karun besar burung liar dan alien di dunia kuno yang tak berdosa, tepat di tepi kehampaan. Tidak peduli berapa banyak atau kualitas harta karun reruntuhan kuno ini, jauh melampaui alam semesta pertama. 10 kelompok etnis teratas di alam semesta pertama jelas tahu bahwa mereka ingin makan sendiri. Mereka tidak ingin kue ini dibagi oleh 2 kubu Teran dan alam semesta pertama. Bahkan untuk melindungi titik ini, bahkan keluarga kura-kura yang telah disegel telah dipantau oleh mereka untuk mencegah kura-kura membocorkan masalah itu. Ini akan menjadi masalah besar, saat ketika penguasa bintang sekali lagi keluar, datang. Setelah kembali ke berita yang mengejutkan ini, Ye Xuan melambaikan benteng hidupnya untuk pertama kalinya. Setelah tubuhnya, dia langsung datang ke dasar benteng. Di sini, ada sarang induk lendir. Setiap saat, setiap waktu, banyak lendir roh jahat menetas. Pada saat berikutnya, suara perintah sistem yang familiar datang dari pikiranku, "Hei, selamat kepada tuan rumah, temukan kristal peri." Kristal roh adalah kristalisasi kekuatan lendir, salah satu energi kehidupan alami yang dapat diserap oleh kelompok proliferasi diri dunia.
Kristal semacam ini adalah salah satu sumber daya penting untuk evolusi benteng kehidupan, dan itulah tujuan Yesuan untuk datang ke dasar benteng saat ini. Kali ini, dia ingin segera meningkatkan level benteng kehidupan, jadi Yesuan memutuskan untuk mengumpulkan sejumlah besar kristal peri untuk dilaporkan sendiri oleh serangga dunia. Setelah dia bahkan mengikuti instruksi untuk pengumpulan, setengah jam kemudian, ratusan ribu kristal peri dikumpulkan dan diubah menjadi manusia, dipacu ke tangan Yesuan. Yang disebut kristal peri hanyalah kristal merah kecil, dan kepalanya sangat kecil, bening, tampak seperti biji delima, yang terbesar lebih kecil dari kuku jari kecil. Puluhan ribu keping bersama-sama, hanya sebuah tas besar, tidak terlalu menarik perhatian, tetapi untuk benteng kehidupan, ini adalah kesempatan untuk berubah. Dari benteng kehidupan, ke peluang utama colokan raksasa kehidupan.